Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita, yaitu sudut berelasi. Masih sama sudut berelasi, namun sebelumnya kita telah mempelajari tentang sudut berelasi 180 derajat, 360 derajat, atau dengan menggunakan sudut 90 derajat dan juga 270 derajat. Dan rentang dari sudut yang kita sudah pelajari yaitu berkisar dari 0 sampai 360 derajat. Kalian bisa menggunakan kedua cara yang setelah Ibu ajarkan. Nah, untuk kali ini, bagaimana jika kalian menemukan sudut yang lebih dari 360 derajat? Misal 390 derajat atau 480 derajat. Nah, kita bisa menggunakan sudut berelasi dengan kelipatan 360 derajat atau 2pi jika kalian menggunakan satuan radian. Oke, baik. Ibu akan share screen. Kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari tentang trigonometri sudut relasi, sudut tertentu dengan kelipatan 360 derajat. Oke, kita ulangi, kita review sedikit bahwa untuk kuadran pertama, nilai sin, cos, dan tan semuanya positif. Untuk kuadran kedua, hanya nilai sin yang positif atau kosekan. Untuk nilai kedua, untuk kuadran ketiga, hanya nilai tan yang positif atau kotangen yang positif. Dan untuk kuadran keempat, hanya cos atau sekan yang positif. Nah, yang kalian perlu ingat, sebelumnya, apakah kalian sudah mempelajari tentang radian? Jika belum, Ibu sarankan untuk melihat video yang akan Ibu lampirkan bagaimana cara mengubah radian ke derajat atau derajat ke radian. Nah, untuk 0 derajat itu sama saja dengan 0 radian. Nah, untuk 90 derajat itu sama dengan pi per 2 radian. Untuk 180 derajat itu sama saja dengan pi radian. Untuk 270 itu sama saja dengan 3 per 2 pi radian. Dan untuk 360 sama saja dengan berapa, Nak? 2 pi. Nah, Ibu tulis di sini 2 pi. Nah, ini tidak hanya berhenti, kalian bisa melanjutkannya. Setiap satu putaran bernilai 2 pi radian. Setengah lingkaran itu berarti pi. Berarti jika kita lanjutkan sini ke 180 derajat akan menjadi berapa, Nak? 360 ditambah 180 yaitu 540 atau sama saja dengan 3 pi. Jika kita lanjutkan di sini sama saja dengan 720 atau sama saja dengan 4 pi. Dan selanjutnya, jika kalian putar satu kali itu 360, untuk putaran kedua yaitu 720 atau 4 pi. Nah, berikut Ibu simulasikan untuk putaran pertama, setengah putaran pertama yaitu 180 derajat atau sama dengan pi. Selanjutnya, ini satu kali putaran besarnya 360 derajat. Kita lanjutkan
1,5 putaran, yaitu 540 derajat. Untuk 2 putaran, yaitu 720 derajat. Untuk 2,5 putaran, yaitu 900. Dan untuk 3 putaran, itu 1080 derajat. Selanjutnya 3,5 putaran, itu sama saja dengan 1260. Untuk 4 putaran, yaitu sama saja dengan 1440 derajat. Dan selanjutnya. Lalu bagaimana, Nak, jika kita berputar searah dengan jarum jam? Ada yang masih ingat jika kita berputar searah jarum jam, yaitu sama saja dengan sudut negatif. Sudut negatif setengah putaran, itu sama saja dengan min 180. Satu putaran negatif sama saja dengan min 360. 1,5 putaran negatif yaitu negatif 540. 2 putaran negatif sama saja dengan minus 720. Oke. Seperti sama halnya dengan positif, namun arahnya yang berbeda ya. Oke. Kita perhatikan sama saja jika kalian mempunyai di sini satu putaran atau satu periode yang telah kita pelajari dan berlanjut. Ini 1,5 periode, yaitu sampai dengan 540. Nah, bagaimana untuk sudut yang negatif? Ini setengah putaran negatif, min 180. Satu putaran negatif, minus 360. 1,5 putaran negatif itu negatif 540 dan selanjutnya. Oke, dapat Ibu simpulkan bahwa rotasi pertama yaitu berkisar dari 0 sampai 360 atau kalian bisa sebut 0 sampai 2pi. Rotasi kedua 360 derajat sampai 720 derajat atau 2pi sampai dengan 4pi. Untuk rotasi ketiga 720 derajat sampai 1080 atau 4pi atau sampai dengan 6pi dan selanjutnya. Oke. Nah, bagaimana jika kita ingin mengetahui sudut relasinya? Yaitu contohnya setiap rotasi putaran sebesar 360 derajat. Nah, kalian cari nih sudut ini kira-kira sudah melewati berapa kali putaran. Nah, sisanya baru kalian cari relasinya. Oke. Jika sudut lebih besar dari 360 derajat, maka dapat ditulis dengan berapa sudut relasinya ditambah berapa kali putaran sudah kalian lewati. Nah, contohnya 410. Ibu ulangi ya. 410 sudah melewati berapa kali putaran? Belum sampai 410. Satu kali putaran. 410. Oke, 410 ada di sini. Berarti satu putaran lebih. Kita dapat menuliskan di sini berapa sisanya? Satu putaran adalah 360. 360 ditambah 50. Maka sudut 410 sama saja dengan 50 derajat. Seperti itu. Nah, untuk contoh berikutnya, 750 derajat. Kita lanjutkan, tadi kita sudah satu putaran ini, atau kita ulangi. Oke. Satu kali putaran 360, belum ya, Nak?
2 kali putaran 720. Oke, 750 yaitu kalian sudah melewati 2 kali putaran atau sama dengan 720 ditambah berapa, Nak? 30 untuk mencapai ditambah berapa ini? 30 derajat. Dengan demikian, kita dapat menuliskannya 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 2 kali putaran ini, kali 360 derajat. Atau kita bisa tulis 30 ditambah 720 derajat, yaitu sama saja dengan 10 derajat. Ibu ulangi, kalian sudah melewati 2 kali putaran ditambah sisanya, yaitu 30 derajat. Dengan demikian, kalian bisa menuliskannya 30 ditambah 720 derajat. Kita dapat mengubah 720 derajat dalam bentuk periode atau berapa kali putaran? 2 kali putaran. Kalian bisa menuliskannya 2 dikali 360. Dengan demikian, sudut 750 derajat berrelasi dengan atau ekuivalen, kalian menyebutnya ekuivalen dengan 30 derajat. Baik, Ibu lanjutkan. Untuk 1215. 1215. Berapa kali putaran, Nak? Kita hitung. 1 putaran 360. 2 kali putaran yaitu 720. 30 kali putaran 1081. Oke, tadi 1215 ya, Nak? Oke, di sini. Agak sedikit geser. Oke. Kalian sudah melewati berapa? 3 kali putaran. Dengan demikian, Ibu dapat menuliskannya berapa, Nak? Tadi 1080 ya untuk 3 kali putaran. Berarti kalian dapat menjumlahkannya dengan berapa? 1215 dikurang 1080, yaitu 135 derajat. Kalian dapat mengubahnya 1080 menjadi 3 kali 360. Dengan demikian, sudut 1215 akan setara dengan 135. Berikut representasinya untuk sudut yang pertama. 410 berada di kuadran pertama dengan sudut 50 juga dengan 410 berada di kuadran pertama. Sudut ini besarnya sama. Ada di kuadran pertama dengan nilai 50 derajat. Apa yang membedakan? 410 ini sudah melewati 1 kali putaran. Seperti itu, Nah. Oke. Berikut yang telah Ibu sebutkan sama saja, yaitu rotasi negatif. Dia searah, bagaimana cara menuliskannya? Sama ya, Nak. Untuk di sini contohnya negatif 750 derajat. Berarti negatif berapa nih? Negatif 720 ditambah negatif 30 derajat. Dengan demikian, sudut negatif 750 derajat itu setara dengan atau ekuivalen dengan sudut negatif 30. Oke. Nah, ada tambahan dari Ibu. Misal, kita mempunyai sudut
derajat. Ini di putaran pertama. Untuk di putaran kedua, nilainya akan menjadi berapa, Nak? Setara dengan 60 ditambah 360, yaitu 420 derajat. Untuk di putaran ketiga, 60 ditambah 720, atau Ibu bisa ubah 60 ditambah 2 kali 360, itu berarti berapa? 780. Nah, kita coba nih yang negatif. Untuk di putaran pertama negatif, 360 dikurang 60 sama saja dengan sudut, ya, 0 dikurang dengan 60 derajat. Berapa, Nak? Ibu gambarkan dulu deh. 60 derajat ada di sini. Berarti untuk sudut negatifnya, kalian harus berputar searah jarum jam. Itu berapa nih, Nak? Negatif 180, negatif 270. Di sini berapa? Negatif 300. Jadi bagaimana, Nak? Negatif 300. Nah, kita mulai dari 60 ditambah berapa, Nak? Negatif 360. Negatif 300. Ada di kuadran pertama. Nah, untuk sudut kedua kali putaran, kalian tinggal melanjutkan ya. Negatif 300. Negatif 360 derajat, yaitu negatif 660. Untuk selanjutnya, putaran selanjutnya, negatif 300 ditambah 2 kali putaran, yaitu sama saja 720 ya, Nak. 720 berarti negatif 1020. Nah, ini sama saja negatif 720 atau 2 kali putaran negatif. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah, kita coba, Nak. Untuk cos 1665, kita ingat di sini, berarti dia sudah berapa kali putaran ini? Kita buat 1 kali putaran 360, 2 kali putaran itu 720, putaran ketiga yaitu 1080, belum mencapai. Putaran keempat yaitu 1440. Nah, kita hitung, Nak, kurangi berapa? 1440. Berarti kita masih ada 225. Di mana posisi 225, Nak? Ada di kuadran ketiga. Ada di sini. Besarnya berapa, Nak? 225. Oke. Dengan demikian kita bisa tulis 225. Nah, ada nilai cosnya ya, Nak. Cos 225 ditambah berapa tadi, Nak? 4 kali putaran. 1440. Atau kita bisa tulis cos 225
putaran atau 4 kali 360 derajat. Demikian, nilainya sama saja dengan cos 225. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencarinya nilainya? Kalian ingat pelajaran sebelumnya, yaitu cos 225. Berapa? Cos, ada di kuadran berapa? 3 ya. Berarti kalian menggunakan 180 ditambah 180 ditambah 45. Saja ini cos 45. Di kuadran ketiga, cos nilai cos negatif. Demikian nilainya negatif sama angka 2. Bisa dipahaminya? Kita lanjutkan. Untuk contoh yang kedua, 540. Nah, kali ini sudah Ibu gambarkan. Ada berapa kali putaran dia? Ditambah berapa nih, Nak? 540 dikurang 360. Itu 14 kan? Oh, 180 ya. Nah, demikian bisa kita tuliskan sin berapa? Sisanya 180 ditambah 360. Ini 180, kalian bisa menggunakan kuadran pertama atau kuadran kedua. 180 kita gunakan kuadran kedua ya. 0. Sin 0 di kuadran kedua nilainya positif. Sin 0 berapa, Nak? Oke. Contohnya, contoh ketiga, min 750. Nah, sudah Ibu gambarkan. Ada berapa kali putaran, Nak? Kita mulainya dari searah jarum jam ya. Min 360 min 720 tambah berapa nih, Nak? Ini merupakan min 30. Dengan demikian bisa kita tuliskan kan min 30 berapa kali putaran? 2 kali putaran negatif ya. Kan min 30. Kalian masih ingat bagaimana cara menghitung negatif? Lalu kita mulai dengan 360 derajat ya. Jika kalian menemukan sudut negatif. 360 derajat dikurang 30. Sama saja dengan Ibu tulis ulang ya. 360 kan ini punya sudut 300 di sini ya. Sama saja dia dengan 30 di kuadran keberapa nih? 4. Cos, maka nilainya negatif. Itu negatif dan 30 berapa? Ya. Oke. Selanjutnya nah, di sini ada sudut dalam radian, yaitu 9pi per 4. Kita punya pembilang per 4 ya, Nak. Oke.
sekitar. Jika kita punya radian, maka satu radian adalah 2pi, atau kalian bisa tulis dengan 8/4pi. Sama saja ya nak, 2pi. Berarti kalian butuh berapa lagi untuk jadi 9/4 dikurang 8pi/4. 1pi/4. 1pi/4. Oleh karena itu di sini pi/4 ya. Kita lanjutkan di kuadran kedua. Oke. Sampai sini. Tuh, Ibu ulangi di gambarnya. Ya. pi/4. Misal, pertanyaannya adalah cos 9pi/4. Tuh, kalian bisa tulis berapa? Satu kali putaran ya. pi/4 ditambah 2. Ya. Ada di kuadran 1. Dengan demikian nilainya positif ya. Ubahlah jika kalian belum hafal nih, pi/4 itu sama saja dengan nilai sudut berapa di derajat, maka kalian dapat mengubahnya. pi/4 kali 1. Coret. Lalu 180 bagi 4 berapa nak? 45 derajat. Dan nilainya sama saja dengan cos 45 derajat. Cos 45 derajat. 2. Bisa Ibu jelaskan kembali jika kalian lupa, dimulai dari 0, 30, saja dengan 6. Atau sekarang 45 sama dengan pi/4. Selanjutnya setengah berapa nak? Atau 60. Sama dengan 180 dibagi 60. Untuk 90 derajat, 180 dibagi 90 derajat pi/2, dan selanjutnya. Oke. Dapat Ibu simpulkan, kalian bisa menuliskan dengan sin derajat sudut ditambah berapa kali putaran, 360 sama dengan nilai sin derajat tersebut. Begitu juga dengan cos dan tan. Begitu penjelasan dari Ibu. Untuk lebih lengkapnya, kalian dapat melihat, untuk lebih jelasnya, kalian dapat mengulangi Zoom recording ini, dan juga jika kalian lupa tentang sudut, mengubahnya dalam bentuk derajat atau radian atau derajat, Ibu akan menampilkannya atau melampirkannya dalam Google Classroom ini. Setelah ini, untuk mengecek kemampuan kalian dapat mengerjakan kuisis yang akan Ibu lampirkan. Ini penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pelajaran kali ini kita dapat bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.